Nah, saya lanjutkan lagi bahannya. Kemarin kita sampai pengertian fungsi komposisi yang saya jelaskan lewat gambar-gambar ini kemarin untuk memahami pengertian daerah definisinya gitu ya. Kalau dulu saya menjelaskan cara mencari daerah definisinya lewat gambar-gambar ini rada rumit. Nah, sekarang nggak usah gambar ini, lupa nggak apa-apa. Yang penting nanti menentukan daerah definisinya itu dihitung aja aturan fungsinya, tapi jangan disederhanakan. Gitu ya. Jadi ini abaikan dulu aja nih. Kita lihat soal yang berikutnya. Coba kita lihat ini. Misalkan fx, x kuadrat, dan gx ini. Saya akan membangun komposisi FOG. Komposisi G dengan F. Gitu ya. Nah. Jadi FOG dikenakan ke X. Itu ngitungnya F dari GX. Oh nggak mau gini saya. Salah ini. Bukan salah. Jelek. Ya, cepet. Aduh si profesor telat. Nah, saya hitung. Ini sama dengan apa? F dari GX dulu kerjanya kan? Jadi nulisnya yang ini dulu. Kalau yang di atas saya ngerjakannya yang luar dulu. Meskipun sama aja tapi jangan, mendingan gini. Kemudian oleh fungsi F dikuadratkan kan? Ingat bahwa akar X kuadrat sama dengan apa? Mutlak X ya. Hati-hati, jangan X. Jangan X. Boleh kalau X-nya non negatif. Kalau belum tahu tandanya jadi mutlak X. Karena kalau X-nya min 4 gitu, mutlak min 4 kuadrat diakarkan jadi 4. Nah ini menjadi apa? Mutlak X min 1 gitu ya. Nah, kalau mau menentukan daerah definisinya, jangan disederhanakan dulu kayak gini. Nanti kelihatan daerah definisinya seluruh bilangan real kan? Jadi jangan disederhanakan, biar aja bentuknya kompleks gini. Tentukan daerah definisinya dari sini. Gitu ya. Kan jadi kelihatan nih, X-nya harus lebih besar atau sama dengan 1. Kalau dari sini, X-nya negatif juga boleh. Padahal nggak boleh gitu. Oke, itu komposisi. Nah, kita lihat contoh. Ini nomor 1. A, B, C, D. Mana yang mau dibahas? Satu aja. Gampang nggak? Sama aja. Yang mana? Hah? Nggak kedengeran. Yang mana? Sok, salah satu orang jawab aja. Mau yang mana? Yang D. Aduh, yang paling gampang diminta teh. Ya udah, saya kerjakan yang paling gampang. Nggak, sama aja semua. Oke, kita bahas soal ini. Ah, yang D. Yang ini. Udah, hitung aja kayak biasa. G, O, G gitu ya. Dikenakan ke X gitu. Sebentar, ininya goyang-goyang gak enak. Ih, mati lagi. Jelek kabelnya. Nah, itu menjadi G dari GX gitu kan? GX isinya apa? Ini X kuadrat min 1. Masukkan lagi ke fungsi G jadi pangkat 2 gitu ya. Ini kucing, ini kucing. Ini X kuadrat min 1 ya, ini X kuadrat min 1 gitu ya. Ya. Min 1. Udah, jangan disederhanakan. Boleh disederhanakan, tapi pada saat menentukan daerah definisinya jangan disederhanakan dulu. Kalau aturan fungsinya boleh disederhanakannya menjadi apa, X pangkat 4 minus apa tuh? 2X kuadrat
Udah gitu ya. Daerah definisinya apa? Lihatnya dari yang belum disederhanakan. Berapapun bisa ngitung kan? X-nya berapapun ini bisa dihitung, nggak ada masalah. Jadi ya semua bilangan real. Udah gitu aja. Gampang ya komposisi. Oh ya, catatan kuliahnya mau saya kirim aja ini nanti. Tulisan jelek ini nanti kalian lapor ke orang tua. Lihat nih tulisan dosen kayak gini katanya. Bilang aja ini dulu mahasiswa kedokteran yang DO itu. Tulisannya cum laude. Kuliah kedokterannya DO. Bapak, berarti buat ini jangan diikut dulu ya Pak. Takutnya ada akar, ada apa yang nggak boleh itu. Lanjut. Nomor 2. Gampang-gampang lah. Kuliah dengan saya mah yang gampang-gampang aja. Nanti soal ujian dari koordinator yang susah-susah. Oke, yang kedua kita bahas. Mau ngapain ini? Coba kita lihat bersama. Nyatakan fungsi H ini sebagai komposisi dua buah fungsi. Ini berikan dua macamnya, jangan dibaca dulu. Jadi H ingin ditulis sebagai komposisi fungsi F dengan fungsi G. F dulu ini. Jadi komposisi fungsi F dengan G. Nah, kalau F-nya ini G-nya harus apa? Akar dari X ya. Coba kita periksa. GOFX sama dengan G dari FX. FX-nya kerja duluan. G dari X kuadrat tambah 4. Kemudian oleh fungsi G diakarkan. Dan itu sama dengan fungsi HX ya. Tuh. Nah yang kedua, pengen komposisinya F-nya milih yang lain, jangan yang ini. Apa yang bisa? Hah? Apa? Udah, ini mah nggak mau. Boleh, X kuadrat gitu ya. GX-nya? Hah? Apa? Akar dari X dengan 4. Coba kita periksa. Itu sama dengan G dari Fx sama dengan G dari Fx ya, X kuadrat ya. Kemudian ini kerja ke fungsi G, ini X, ini X. Ini kuda, ini kuda. Ini X kuadrat, ya dia jadi X kuadrat. Ya sama ya, tambah 4. Sama dengan HX juga gitu ya. Jadi sebuah fungsi bisa dinyatakan sebagai komposisi fungsi gitu kadang-kadang. Dan macamnya bisa lebih dari 1. Begitu? Nah, lanjut. Oh, dia masih nyalin, ditungguin dia mah. Kalau kamu mah nggak akan ditungguin. Pause dulu. Nah, sekarang kita belajar transformasi fungsi. Yang halaman ini gampang. Yang bawahnya lumayan. Yang halaman berikutnya, gampang juga kalau paham mas, semua gampang. Oke, gini ceritanya. Saya punya grafik fungsi F, ini yang biru. Kalau saya bentuk fungsi Fx, K-nya positif ya nih. Fx kurang K, berarti Y-nya si fungsi F tadi dikurangi K. Y-nya dikurangi kan? Turun ke bawah. Ini Fx kurang K. Kalau tambah K, naik ke atas. Udah, nggak usah penjelasan lebih lanjut ya. Jelas sekali.
animasinya saya udah bikinin nih. Nah, ini kalau K-nya 0 dulu aja. Coba ditambah 0. Asalnya ada fungsi yang biru. Ini biru ketimbang merah karena ada dua grafik. Biru. Kalau ditambah katakan 2 gitu. Fx ditambah 2. Kenapa dikurung ya? Karena kadang-kadang negatif. Jadi berarti yang biru dinaikkan vertikal sejauh 2. Ya? Jelas? Jelas, Neng? Jelas lah, dia udah gembira gitu. Kalau Fx kurang K kurang 1,8 turun dia. Jadi di setiap titik di sini turun 1,8 skalanya. Sebesar skala 1,8. Siapa yang udah paham? Siapa yang belum paham? Dan nanya apa juga diem jawabnya ya. Siapa yang udah paham diem, siapa yang belum paham diem. Jadi sekarang mas saya nanyanya, siapa yang belum paham? Ya, siapa yang belum paham? Jadi nanti kalau setelah ujian akhir banyak yang nggak lulus, wakil rektor tanya, Warsoma, kelas kamu banyak yang nggak lulus. Saya bilang, Pak, baca video saya udah tanya siapa yang belum paham. Mereka udah paham semua. Mungkin pura-pura aja ujian mereka salah-salahin. Aduh, kerekam biarin lah. Oke. Nah, kalau X-nya yang dikurangi atau ditambah, nah ini rada aneh ya. Lihat, kalau Y-nya ditambah, dia naik ke atas kan? Yang ini. Inilah kalau X-nya ditambah, malah bergesernya ke kiri. Kalau dikurang, bergeser ke kanan. Jadi kalau saya punya grafik Fx kurang 1, X yang dikurangi, itu geser ke kanan sejauh 1. Kenapa demikian? Kalau yang ini mah gampang, kerasa ya. Sampai hati juga kerasa. Kalau yang ini, kalau ada grafik Fx, ini, kenapa Fx kurang K itu digeser dia sejauh K ke kanan? Karena kata ibu guru atau bapak guru dulu di SMA begitu. Jadi kita harus percaya gitu ya sama ibu sama bapak guru. Nah, kita akan buktikan kenapa digeser. Satu aja yang dibuktikan, yang lain pola membuktikannya sama. Klik. Coba kita lihat ini. Kita lihat gini. Saya punya Y sama dengan fungsi Fx. Saya mau menggambar Fx kurang 1. Kenapa digeser ke kanan sejauh 1? Gitu ya. Ingat, kalau X-nya yang dikurangi 1, geser ke kanan karena ini akan dibuktikan. Gini caranya. Saya sebut dulu ini Gx. Nih. Supaya ini ada F dan G itu fungsinya ya. Gx itu ya yang ini. Kemudian saya akan menggambar grafik Gx. Misalkan A sebuah titik pada sumbu X. Kalau FA mana? Ini naik ke atas ya. Ini grafiknya nggak cukup. Gitu-gitu. Nah, di sini ya. Itu FA. Hati-hati, FA itu bukan garis ini ya. Ini tinggi ini aja Y-nya. Kalau FA gampang. Tapi yang digambar bukan mau FA, tapi nilai fungsi G di titik A. Berapa ini? Fungsi G ini di tingginya. Fungsi G. Yang sama dengan ini. Nah, dapat dari mana? Kita lihat secara telusuri secara step demi step. Kita akan menentukan nilai fungsi G di titik A. Caranya kita pakai pertolongan fungsi F. Kenapa? Fungsi F udah diberikan. Fungsi G ini mau digambar.
Oke. Nilai GA sama dengan ini. Ini kan ya, tadi hubungannya X, X. A, ya A. Nah, FA-1 mana? Berarti A-nya dikurangi 1, di sini kan? Dihitung nilai fungsi F-nya, betul? Nah, saya gambar demikian. Tandai titik A-1. Kemudian, gambarkan FA-1. Ingat tadi FA-1 sama dengan GA. Jadi GA tingginya sama dengan tinggi ini, betul? Nah, ini saya salin tingginya ini. Jadi di sini salin. Ini nilai fungsi G, betul? Tuh, disalin. Ada panahnya. Cuma nggak ada atinya aja ya. Kasih ati biar cinta. Nah, nggak, ngaco aja. Nah. Oke. Lakukan ke semua titik. Kalau di sini ada titik B. Gimana menggambar fungsi G di titik B? Nah, mundurin 1 kan? B-1 tingginya sekian. Berarti di titik B, fungsi G tingginya sama. Segitu. Jadi kalau kita perlakukan titik demi titik, tak lain adalah yang F ini titiknya digeser 1 ke kanan. Tuh, panahnya banyak. Jadilah itu Fx-1. Terbukti. Ya? Siapa yang nggak paham? Buktinya nggak akan keluar. Yang perlu paham betulnya bahwa grafik ini adalah grafik F semula digeser ke kanan sejauh 1. Gitu ya. Oke. Dengan cara yang sama, kalau Fx tambah K, gesernya ke kiri. Animasinya bisa kalian buka gitu, klik. Salah. Hah? Di PPT ini masih belum bisa harus pakai itu. Oh, nggak lapor. Pakai apa intinya bukannya? Pakai PDF juga. Enggak, PDF tuh banyak. Yang bisa Adobe, bisa pakai Foxit, bisa rasanya. Kalau pakai PDF yang legal-legal suka nggak bisa. Nanti nggak selesai Gra ya. Ngecap aja. Oke. Kita lihat. Gambar grafik ini dari pergeseran ini. Coba saya akan perlihatkan. Soalnya ini. Tadi udah saya bahas di kelas FMIPA. FTI mah liwat aja lah ya. Hah? Katanya boleh mau diliwat. Berangkat dari Fx, ini grafik standar yang harus diketahui. Kalau ini belum bisa ya, cepet-cepet gitu ya. Entah gimana, pokoknya tangannya udah otomatis X kuadrat gitu. Udah nggak mikir lagi. Mau ngegambar yang Gx lewat pergeseran kayak tadi. Jadi yang Gx kita apakan? Ya dimisalkan apa? X kuadrat. Hah? Ya itu diapakan namanya? Difaktorkan. Dibikin kuadrat sempurna. Kenapa? Karena ini bentuknya X kuadrat. Jadi pengennya sesuatu kuadrat gitu sama ya. Jadi X kuadrat tambah 4X tambah 3. Saya ubah dulu X kuadrat tambah 4X. Supaya bisa dikuadratkan harus ditambah 4, betul? Supaya nggak ngerubah soal berarti ini harus min 1, betul? Iya kan ini 3. Masa disulap jadi 4. X tambah 2 kuadrat min 1, gitu? Nah, kita berangkat gambarnya dari sini. Ini saya sebut dulu sebagai HX. Saya gambar dulu HX. HX itu tak lain adalah F X plus 2, betul? Iya, Pak.
Ini X kuadrat diganti jadi X plus 2 kuadrat. Setelah itu seluruhnya yang GX itu tak lain, ini tadi HX kurangi 1. GX itu sama dengan HX kurangi 1. Jadi kita gambar dulu grafik fungsi F, digeser ke kiri 2, kemudian turunin 1. Paham nggak? Nah, kalau mau melihat grafiknya bisa pakai GeoGebra ya. Panggil GeoGebra. Lama nggak muncul-muncul. Yang online aja. Mana GeoGebra online-nya? Sebentar, panggil dulu GeoGebra online. GeoGebra online. Ini udah muncul ya. Udah, pakai aja GeoGebra-nya. Jadi berangkatnya Fx tadi sama dengan X pangkat 2 gitu kan. Selanjutnya saya menggambar Hx, yaitu Fx tambah 2. Ya. Ya, di GeoGebra tinggal nulis gini aja. Hx sama dengan Fx tambah 2. Gitu kan? Tuh, digeser dia 2 satuan ke kiri. Kemudian turunin Hx-nya dikurangi 1. Namakan apa hasilnya? Gx. Gx sama dengan si Hx dikurangi 1. Tung. Jadi F tadi digeser 2 ke kiri, diturunin 1 ke bawah. Paham? Siapa yang belum paham? Nggak ada, langsung. Sok, ada yang mau nyalin? Boleh. Hijau, merah, biru. Ya, grafiknya dari hijau jadi merah, turunin 1 jadi biru. Ini di setiap titik yang merah diturunin 1. Nah, kalau nggak paham nanya. Yang coret-coretan. Bukan coret-coretan. Tulisan dewa itu gimana coret-coretan? Fx sama dengan X kuadrat. Hx sama dengan X tambah 2 kuadrat. Apa hubungannya? Ini. F kuda apa? Kuda kuadrat. F X tambah 2. Nah, ini saya namakan HX itu. Udah? Jelas? Lanjut lagi. Nah, yang ini. Coba saya nanya dulu aja. Sini. Ini saya tutup ya. Kalau ini Fx, ini X kuadrat. Kalau 2 kali Fx, kira-kira gambarnya gimana? Hah? Gede. Ini juga gede. Tuh, gede. Dari grafik semula diapakan? 2 kali Fx. Hah? Mikir. Kalau saya mau menggambar apa? Lx sama dengan 2 kali Fx. Itu gambarnya kira-kira gimana? Hah? Kecil. Ngarang aja. Karangannya betul. Ini kalau Fx itu kan nilai Y-nya betul. Kalau dikali 2 jadi gimana? Ini di sini misalkan di 2 ya. Ini tingginya 4. Kalau dikali 2 jadi
jadi ke atas, bukan jadi kecil, jadi gede. Kata dia juga gede tadi. 2 kali fx. Tuh. Ini yang tadinya tingginya 4 jadi 8. Yang tingginya 0 ya 0 gitu ya. Rada cocok dengan chord lagi. Oke, balik ke sini. Jadi kalau ada grafik fungsi f, 2 kali f, ya tingginya jadi 2 kalinya. Kalau negatif ya ke bawahnya jadi 2 kalinya. Wajar ya? Kerasa ya? Kerasa nggak sampai hati? Harus terhayati supaya nggak usah diapalkan kayak puisi itu. Nah ini contohnya. Ini ada grafik fx yang biru. Kenapa kelihatannya merah? Karena mata kita kurang bagus. Ini biru ya. Gitu ya. Saya menggambar 1 kali f, 1 kali yang biru ya tetap aja. Tapi kalau saya geser menjadi misalkan 2 kalinya. 2 kali fx. Ini tingginya dikalikan 2 di setiap titik yang biru. Namanya peregangan secara vertikal. Kalau ininya lebih besar dari 1. Ya. Sudah paham? Oh, makin gede. Sampai nggak kelihatan. Karena dia udah sampai di surga. Gitu ya. Lanjut lagi. Kalau dibagi gimana? Setengah fx. Ya tingginya jadi setengahnya, betul? Nah, ini diperlihatkan di sini. Ini. Fx-nya ini 1 per misalkan 2 ininya parameternya. Nah, setengah fx, fx semula di setiap titik, ini yang tingginya sekian, jadi setengahnya. Coba aja, nggak percaya ini hampir 4, jadi hampir 2 tuh. Kalau di sini ya kecil setengahnya, pokoknya yang merah tingginya setengah yang biru. Lanjut lagi. Terlalu lambat? Hah? Apa enggak? Hah? Tapi kamu suatu hari harus nyanyi ya. Siapin ya. Nah, kamu aja kelihatannya seperti biduan kamu. Hah? Duet sama dia ya. Dia bagian joget-jogetnya, kamu bagian nyanyinya. Oke? Nah, yang rada susah ini kebalik mikir sama kita coba. Ini kan kalau dikalikan 2 kan jadi lebih tinggi gitu ya. Ya kalau negatif jadi lebih ke bawah gitu ya. Panjangnya 2 kalinya. Kalau dibagi 2 jadi lebih pendek gitu ya. Kalau yang ini terbalik, kalau X-nya yang dikalikan. Kalau X-nya yang dikalikan bertambahnya ke kiri kanan. Kalau tadi kan ditambah ini ke atas bawah. Lebih tinggi atau lebih pendek. Nah, kalau ini F2X bukannya tambah lebar, tambah sempit. Kalau ini kan 2F yang ini tambah tinggi. Yang ini mah tambah dekat ke sumbu Y, tambah pendek. Kita lihat ini. Nah, ini contohnya grafik semula. Saya gambar F2X. Ini jalanin sampai nilainya 2. Nah, hasilnya yang merah. Jadi kalau dikalikan 2 tuh bukannya tambah gede, tambah kecil. Yang ini mah namanya pemampatan. Dan kerjanya ini horizontalnya dikalikan setengahnya. Jadi ini di sini horizontalnya, yang ini aja. Ini X-nya kan 2 tuh. Di sini jadi 1. Ini yang puncak X-nya berapa? 2,3 lah gitu ya. Dibagi 2 jadi 1, sekian gitu. Jadi X-nya yang dikalikan faktornya ya. Dan makin gede ini makin mampat dia ke kiri.
Terbalik ya mikirnya. F10x bukannya jadi gede, makin kecil gitu. Kalau seper kayak yang atas, sama ini juga terhadap sumbu X. Seper itu malah seper 5x, malah jadi 5 kalinya. Gitu ya. Nih contohnya. Ini semula, kemudian seper 3x gitu ya. Ini sampai 3. Nah, F seper 3x, X yang dirubah, horizontal. Ini menjadi 3 kalinya. Contoh, di sini ya, ini sekitar berapa nih? 1. Enggak lebih, horizontalnya 1,05 kali 3, jadi 3,15. Ya ngarang aja komanya mah kira-kira. Yang ini horizontalnya sekitar 2,3 dikali 3. Jadi gitu. Ya, horizontalnya yang diubah-ubah. Dinamakan peregangan, bukan pergeseran ke kanan, karena peregangan itu dikalikan. Kalau yang tadinya kecil dikali 3 ya masih kecil juga dekat sumbu Y. Tapi yang tadinya jauh dikali 3 jadi jauh ke sini. Itu peregangannya. Oke, sudah? Paham? Kalau mau dibuktikan, ambil satu titik kayak yang tadi, yang pergeseran. Fx-nya ambil, kemudian mau menggambar, namakan ini Gx gitu. Ambil titik A dan seterusnya. Nanti hasilnya seperti itu. Lagi. Ini mah ringan. Kalau ada grafik Y sama Fx, minusnya gimana? Ya diminuskan aja Y-nya ya. Enggak fungsi genap, fungsinya 1. Dari fungsi Fx ditransformasi, diminuskan. Nah, jadi saya gambar ini. Kalau ini ada fungsi Fx, kemudian saya mau menggambar fungsi min Fx. Ya, diminkan aja ininya. Min. Jadilah ini. Jadi dicerminkan terhadap sumbu X. Min Fx tuh. Kalau F min X kerjanya horizontal. Kalau X yang diubah. Cermin terhadap sumbu Y. Oke. Nanti keluarnya di ujian gak kayak yang gitu. Nanti aja kuis. Kayak gini nih. Ada grafik F diketahui ya. Fx. Grafiknya diketahui. Disuruh menggambar Gx yang F dari 2x min 4. Nah, gimana caranya? Gambar F2x dulu, kemudian digeser ke kanan sejauh 4. Salah. Nanti aja buat kuis kok namanya juga. Kenapa bisa salah? Pikirin dulu. Kenapa ya? Saya gambar F2x dimampatkan horizontal dengan faktor 2, baru digeser 4 ke kanan. Salah. Kenapa kok salah? Padahal ngikuti ini rasanya. Nah, mikir. Jadi kalau mau meyakinkan benar atau salahnya, gambar pakai GeoGebra. Ambil Fx-nya x kuadrat, kemudian gambar F2x min 4. Akurin dengan cara manual. Kok beda? Berarti yang kalian salah. Mikir, atau kalau dikasih tahu sekarang, nanti ngapain soal kuis? Saya harus bikin kuis kelas 3 kali. Oke? Contoh mah yang gampang, nggak kayak yang barusan. F2x min 4 susah. Sebenarnya nggak susah, cuma harus hati-hati. Contoh mah yang gampang aja. Ini,
Saya punya grafik fx dan udah diberikan. Tentukan formula dan gambarkan grafiknya bila fungsi f, ini yang udah diketahui, dimampatkan secara horizontal dengan faktor 2. Jadi, ditekan ya dengan faktor 2. Jadi, kalau yang ini saya namakan fx, setelah dimampatkan ini menjadi gx, hubungannya gx sama dengan apa? Hah? Apa? 1/2 fx. Oh enggak, apa habis? Lupa, baru juga belajar ya, lupa. Lihat dulu. Dimampatkan secara apa? Horizontal. X-nya dikali 2 ya. Jadi Gx itu diperoleh dari F dari 2X. Pokoknya ingat kalau X yang geser tuh ini terbalik. Kalau makin gede, makin mampat gitu ya. Nah, kita mau hitung. Fx-nya ini. F2X-nya apa? Ya, ini aja ganti dengan 2X kan? 2X. Betul, pasti. Masa bikinan saya salah? 2 × 3 8 × 4 32. Nah, jadilah ini. Ya, setelah dimampatkan. Paham? Setelah itu, kemudian jadi yang ini. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau urusan cermin-cermin, mah cewek-cewek jago lah. Buka tasin juga ada cermin kecil. Gitu kan? Kalau dicerminkan berarti diapakan? Terhadap sumbu Y. X-nya dikali minus ya. Jadi yang ini kalau saya sebut HX, itu tak lain adalah G dari min X kan yang dicerminkan G. Ini mah terhadap sumbu Y atau sumbu X? Sumbu X. Ya udah tinggal ini aturan fungsinya 16. Ini tadi GX, ini X. Kalau min X ya semua diganti min X. Min 32 min X pangkat 3 tambah 10 sama dengan gitu ya. Oke? Paham nggak? Bener. Pura-pura pahamnya. Kamu mau masuk apa? Hah? Cocok dia mah kayak bos industri dia. Oke, lanjut ya. Kalau nggak paham nanya. Neng, baju krem, coklat krem, paham nggak? Itu lihat dulu bajunya, coklat kuning atau coklat krem atau apalah. Paham? Bener. Nanti kalau kuis salah dihukum ya. Masukin ke kandang singa. Soal kedua saya bahas. Tulis aja. Ini supaya bisa nyoret-nyoret, bawa dulu ke OneNote. Jangan ngobrol. Kita udah hilang waktu 10 menit. Fungsi F, ini F-nya diberikan, dimampatkan secara vertikal. Jadi diapakan? Dengan faktor 2. Dikali setengah. Fx ya. Bukan X ya. Jadi kalau ini saya namakan fungsinya supaya gampang fx. Ini nanti hasilnya gx itu adalah setengah dari fx. Betul? Dimampatkan vertikal sebesar setengah. Hati-hati kalau x-nya yang dikalikan dikali 2x itu dimampatkan gitu ya. 2 gitu, 2 kali x malah mampat. Ya kalau kita hitung berarti setengah kali x kuadrat min 4 x pangkat 3 tambah 10 itu fx ya. Jadilah ini ya.
Hah? Kalau tulisan saya bagus gini nggak bisa baca. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi diapakan? Dikali minus. Kalau ini jadi saya namakan HX. Itu tak lain yang terakhir diminuskan. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Kita akan membahas fungsi-fungsi trigonometri. Udah dikenal di SMA. Cuma kita sesuaikan karena ada beberapa yang notasinya mungkin beda. Jangan ngobrol. Nanti digalakin kayak dosen fisika loh. Oke, saya akan cerita dulu ini. Ini adalah sebuah lingkaran, kelihatannya nggak kayak lingkaran, tapi dia lingkaran. Jari-jarinya satu. Kemudian sudut itu selalu dihitung dari arah sumbu X positif. Kalau ini ada titik P, ini titik O, hitung sudutnya ke arah sana gitu ya. Tuh sudut positif. Kalau ke bawah sudutnya negatif. Rasanya udah dikenal ya di SMA ini. Coba saya mau tanya, panjang busur lingkaran ini, satu lingkaran penuh berapa? Hah? Enggak, panjangnya masa derajat. Hah? Keliling satu lingkaran, bukan 10, satu lingkaran itu 2pi, jari-jarinya 1, jadi 2pi aja ya. Itu ekivalen dengan 360 derajat ya. Jadi gini, belum jadi. Kalau ada 1/4 lingkaran, ya, ini berapa ini panjang busurnya? Hah? Setengah pi, betul? Kan 1/4 dari yang ini. Satu lingkaran 2pi. 1/4 lingkaran ya setengah pi ya. Kalau ada sudut sebesar theta, berapa panjang ini? Hah? Enggak mau. Ini sudutnya berapa? Nah, kita akan pakai sudutnya radian satuannya. Jadi ini setengah pi sudutnya ya. Kalau ini sudutnya theta, maka busur S ini panjangnya berapa? Hah? Kalau tetanya setengah pi, berapa panjang ini S? Kalau tetanya setengah pi, panjang S berapa? Ini kan, yang ini tadi. Kalau tetanya satu lingkaran penuh, panjang lingkaran busurnya berapa? Kalau sebesar theta sembarang, theta. Jadi besarnya sudut itu sama dengan panjang busurnya. Ya. Tapi lingkarannya harus jari-jari 1. Kalau jari-jari 2 ya harus dibagi 2. Nah, kita akan pakai itu. Jadi ini perhatikan sebuah titik P. Nah, udah. Besar sudut theta adalah panjang busur S. Kenapa pakai S? Supaya dingin. Panas. Iya. Nanti kalau udah dingin kita ganti. Nggak perlu lagi S. Nah, satuannya itu radian. Kayak tadi ini kan sebenarnya keliling kayak kan 2pi radian. Cuma radian itu nggak ditulis biasanya. Mau ditulis juga boleh. Ditulis rad gitu ya. Salah, bukan T. Radian, D. Radian. Mau ditulis radian boleh gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan memakai besarnya sudut. Diingat-ingat sampai lulus
tingkat 1, sudut itu akan dinyatakan dalam radian. Kadang-kadang pakai derajat, tapi seringnya radian ya. Di ujian jangan lupa pakai radian. Kalau ujian tes online, pakai kalkulator di set radian. Supaya kalau ada sin 30 radian, bukan 30 derajat ya. Oke, jadi ingat-ingat, besar sudut theta itu sama dengan panjang busur di depannya. Yang ini teh namanya apa? Kalau yang daerah gininya namanya apa sih? Hah? Jurik. Jurik mah hantu. Oh, juring. Oke, begitu. Hubungannya kita lihat. Satu lingkaran penuh itu sudutnya berarti panjang busurnya 2pi kan ya? Keliling lingkaran. 2pi itu ekivalen dengan atau sama dengan 360 derajat. Dari hubungan ini saya bisa menentukan 1 derajat adalah 2pi dibagi 360 radian. Ini radian ya. Radiannya nggak ditulis. Atau 1 radian hubungannya ini. Ingat-ingat pi itu bukan ini ya. Dia bilangan irasional. Di SMA, SMP memang pi dipakainya itu pendekatan. Bukan 22/7 juga. Dia angkanya panjang. Berapa? 3,14156 241 332. Nggak pernah mengulang. Ini ngarang. Ya, pokoknya dia bilangan irasional. Nggak pernah polanya mengulang. Oke. Itu pi. Jadi kalau ada bilangan pi, tulis aja pi gitu ya. Tulis pi-nya gini, jangan tulis pi gini ya. Nah. Oke, lanjut lagi. Aduh, udah lewat segini. Sudut dihitung positif bila arahnya belakang jalan. Ini udah tahu kan ya? Sudut positif negatif. Kemudian hubungan derajat dengan radian ini udah baca sendiri. Kalau nggak paham nanti boleh ditanyakan besok saat tutorial. Kalau ini asli, ini nggak ngarang. Pakai software. Dihitung ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke fungsi trigonometri. Fungsi sinus, tulisnya sin gitu ya, supaya dosa. Fungsi sinus, kalau ini ada sudut theta, sin theta itu adalah nilai y-nya ini, tingginya ini. Jadi ini sudutnya theta, tarik ke sini, ada titik P. Nah, sin itu adalah tinggi si y ini. Sebenarnya sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Sisi miringnya 1. Jadi sin itu ini y-nya. Cos itu adalah x-nya. Siapa yang belum paham? Paham, lanjut biar cepat. Coba kita lihat visualisasinya. Kalau kalian waktu SMA dulu gurunya ngajarinnya gimana? Kau tahu grafik sin gini? Kalau y sama x kuadrat mah gampang. Di titik-titik bisa secara halus ya. Kalau sin kan paling di titik 0, di titik 30 derajat, 45, 60, loncat-loncat gitu kan. Terus kok bisa tahu bentuknya melengkung ini terus ke bawah gimana? Dulu zaman saya mah gurunya ngasih aja gitu. Percayalah sama saya katanya. Jadi saya sekarang juga percayalah sama saya. Enggak, kita lihat dari mana grafik ini muncul. Coba kita lihat. Saya akan memunculkan fungsi sin. Gini. Apa yang digambar di sini? Itu yang digambar di sini adalah ini. Ini di kiri lingkaran jari-jari 1. Kemudian di sini sudutnya saya namakan T. Ingat, sudut itu adalah panjang busur ini ya. Tadi kan udah panjang busur. Pada saat sudutnya sebesar T ini, sinnya sebesar yang merah, betul? Kan sin itu merah bagi 1 ini sisi miring. Nah, saya gambar di kanan di grafik. Pada saat ini ke kanan sudutnya
ke atas nilai sinnya. Pada saat sudutnya sebesar T, jadi T yang melengkung gitu, saya bikin lurus. Diluruskan panjangnya sekian. Jadi yang biru melengkung ini dengan yang lurus ini sama panjangnya. Nah, saat T-nya sekian, sin-nya setinggi yang merah. Terus saya ubah-ubah T-nya untuk berbagai nilai. Gitu ya. Pada saat T-nya di situ, mana sih nggak bisa ngepas. Nah, pada saat sudutnya pi per 2, sin-nya yang merah ini kan. Ya ini, paling tinggi dia. Kalau dilanjut lagi, sudutnya sekian, sin-nya yang merah ini. Turun dia. Pada saat sini, sin-nya berapa itu? 0. Yang merah. Nggak ada ya. Sini, tapi negatif kan? Nah, ikuti ini. Ini, jadi yang melengkung biru ini, saya bikin lurus, jadi ini, nilai sin-nya sebesar ini. Jadi di tiap titik digambar. Gitu. Nah, kalau udah satu lingkaran, kalau diteruskan, ngulang. Gitu ya. Oke? Itu sin. Lanjut. Yang cos sama aja. Ini yang cos itu ininya kan? Nilai cosnya. Jadi pada saat sudutnya sebesar T ini, digambar di sini nih T-nya. Maka nilai cosnya sebesar yang tinggi yang merah ini. Nah, digambar di tiap titik gitu. Jadi kita lihat pada saat di sini, ini kan negatif nih. Cos negatif. Pada saat sudutnya sekian, kuadran 2, cosnya negatif. Dan seterusnya jadilah grafik cos. Begitu? Ngebut. Nanti bisa coba sendiri ya, diklik. Jadi dengan cara tadi kita lihat paling tinggi sin nilainya 1 ya. Paling kecil min 1 ini. Karena tinggi si Y ini. Cos juga demikian. Jadi dari definisi sin apa? Salah, pengen diguyur ya. Hah? Daerah definisi itu apa? T-nya. Hah? Enggak, boleh diterusin. Boleh diterusin gitu. Hah? Dari berapa? Boleh mundur. Bilangan real. Daerah definisinya bilangan real. Saya ngambar hanya 0 sampai 2 pi tadi. Daerah nilainya ini baru min 1, 1. Ini sama ya? Sama. Oke. Kemudian sudut theta dengan theta ditambah 2 pi sama kan? Jadi sin-nya akan balik lagi. Sin theta tambah 2 pi sama sin theta sama aja. Dia jadi demikian juga yang cos, jadi di periodik dengan 2 pi. Ingat, yang namanya periode itu harus interval terkecil ya, di mana dia mengulang lagi. Nggak boleh bilangnya 4 pi, nggak boleh periodenya. Nonton aja, ini kan udah diketahui. Oke, ini nilai sin sama cos di beberapa sudut istimewa. Nggak usah ini, saya juga lupa lah. Nanti aja kalau perlu dilihat. Nah, dengan cara ini kita mudah membuktikan ini. Saya akan crop dulu supaya itu mah udah ciluk muncul gitu, jelek. Coba perhatikan lagi fungsi sin dan cos. Ini saya punya sudut sebesar theta dan min theta. Nah, sin theta berapa? Y kan ya? Jari-jarinya 1 ini lingkaran. Sin min theta gitu. Jadi dari sini saya punya hubungan sin min theta sama dengan
Min sin theta ya. Betul? Sin min theta sama min y. Min sin theta. Jadi dia fungsi ganjil. Tuh pakai gambar gini kan gampang buktiin ganjil genapnya. Cos. Kalau cos itu x ya. Cos theta x. Cos min theta x juga. Jadi cos theta sama dengan cos min theta sama dengan cos theta. Fungsi genap. Enak pisan ya. Gampang. Lagi. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan nggak mau. Y kuadrat ditambah X kuadrat sama 1. Pitagoras ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama ini kuadrat. 1 kuadrat jadi 1. Nah, Y-nya bisa saya ganti dengan sin kuadrat theta ditambah X-nya tadi cos kuadrat theta. Ya. Iya, pakai gambar gini jadi gampang. Nanti kasih tahu guru SMA-nya. Atau dikirimin, Pak ini linknya Pak gitu. Sebentar. Jadi aja lupa gara-gara melenceng. Udah lupa, biarin aja. Turunlah rumus identitas. Gitu ya. Oke? Grafiknya udah tadi. Bagus yang mana? Bagus yang kanan, W. Ini enggak, W-nya ada kegeser, jelek. Oke. Kemudian kita sampai sekitar 40 ya. Karena tadi kan kepotong 10 menit loh kepotongnya. Tangan. Ada fungsi tangan didefinisikan sin bagi cos. Kotangan ini, sekan ini, kosekan ini. Lupa nggak? Gambarnya. Coba saya mau lihatkan yang tangan. Yang tangan gini dulu. Saya mau cerita dulu. Lingkaran. Aduh, kenapa nggak kayak lingkaran ini? Tangan deh. Nah, kalau sudutnya sebesar ini tadi sudutnya T gitu ya. T itu ini busur ini ya. Besar. Tangan adalah sin dibagi cos. Berarti ini apa tadi? Y dibagi yang ini X kan. Susah ngitungnya kan? Berapa X-nya susah? Maka untuk ngitungnya dibuatlah di sini garis singgung, ini diperpanjang. Tangan ngitungnya nggak dari Y dibagi X, tapi tinggi yang merah ini, itu mah biru, bodoh pisan. Yang merah itu dibagi 1, betul? Kan sama, Y dibagi X sama dengan yang merah kurawal dibagi ini 1 jari-jarinya. Segitiga sebangun. Oke, jadi sama dengan ini sendiri karena ini dibagi 1 kan? Nah, jadilah tangan. Mana tangan? Tangan ngegambarnya gitu. Nah, pada saat sudutnya sebesar ini, sudutnya saya gambar di sini. Tangan saya ngitungnya nggak dari sini dibagi ini, susah. Ini diperpanjang dulu, bikin garis singgungnya, buat segitiga yang sebangun. Yang merah dibagi 1 sama dengan yang merah. Itu ya, itu tangan di setiap titik tangan. Gimana kalau pas pi per 2? Kalau pas pi per 2 berarti ini garis merahnya ketemu dengan garis yang garis putus-putus di surga. Nggak bisa dihitung. Tapi lewat dikit bisa. Kalau lewat dikit, tangan itu yang ini tadi dibagi ini kan? Nah, ini positif. Ini negatif. Jadi hasilnya negatif kalau sudutnya di kuadran 2.
Ngitungnya kayak tadi sama. Dari sini dibikin perpanjangannya, ngitungnya yang merah dibagi ini. Tapi tandanya harus diperhatikan. Sebangun. Segitiga ini dan ini sebangun. Jadi ngitung tangannya yang merah dibagi 1, tapi tanda harus diperhatikan karena ini positif dibagi negatif. Jadi min nilainya. Gitu ya. Nah, mana grafiknya kalau nggak muncul? Oh, ini ada di bawah, nggak kelihatan. Harus di zoom gitu. Ada di bawah, ada dekat neraka. Jadilah tangan seperti ini. Kalian harus nanti udah di perbendaharaan tangannya, bukan di otak lagi, di tangan udah paham grafik. Sin, cos tangan, satu lagi sekan. Kok tangan sama kosekan mah udahlah lu nanti aja direka-reka gitu. Sin, cos, tangan, sekan harus ya. Oke? Ini gambar-gambarnya. Kemudian ini sebentar. Oh, kita lebih 5 juga selesai. Ini tadi udah dibuktikan kan ya? X kuadrat tambah Y kuadrat 1 Pitagoras. Ini udah. Ini tinggal ganti aja sin dibagi cos, kuadratkan, samakan penyebutnya, keluarlah rumus ini. Ini ganti cos per sin, samakan penyebutnya, keluar rumus ini. Banyak nih ya. Dulu waktu SMA saya ujian ulangan ngedadak tuh. Aduh, si guru teh udah mah susah ngebukti-buktiin yang gini, ngedadak ulangan dapat 4. Lumayan lah 4. Dari 10, 4. Oke. Nah, saya juga banyak yang nggak hafal ini. Kalau perlu saya nengok aja gitu. Tapi kalian kalau ujian nggak bisa nengok. Soalnya online. Tapi yang sering dipakai di kuliah ini yang biru. Ya. Saya nggak sebutkan dulu lah. Dan bisa buktikan bagus. Yang penting makainya nanti. Ya. Semua ada buktinya, tapi kita makainya yang penting. Ya. Nanti kalau ada soal di belakang, saya akan ngerujuk lagi ke sini. Nah, ini pakai yang ini, itu. Nah, pakai ini. Nanti kalian tutorial ngerjakan satu-satu, beres. Begitu ya.